Gimana caranya aku bisa ngasilin 100 juta dalam sebulan di tahun 2024? Itu pertanyaan yang mau aku jawab di video ini. Sebelum setup YouTube-ku, aku lagi pakai iPhone dan pengen nunjukin pemandangan dari sini, tapi sayangnya lagi hujan. Maaf ya, nggak bisa nunjukin pemandangan keren dari area ini karena hujan deras. Buat yang penasaran, aku di Asia. Nggak aku kasih tahu negaranya biar aman deh. Oke, sekarang balik ke PC dan setup YouTube-ku buat jelasin gimana caranya bisa dapat 100 juta sebulan dari internet. Kita mulai lagi. Sekarang suaraku kedengeran jelas? Aku balik ke PC dan setup YouTube-ku. Aku bakal jelasin caraku dapetin 100 juta sebulan di internet. Buat yang belum kenal, nama aku Ibrahim Kamara. Aku udah ngasilin ratusan juta di internet. Aku udah dapat banyak duit online dan tahu cara kerjanya. Waktu masih pemula, aku udah bisa dapat duit 10 juta, 20 juta, 30 juta, sampai 50 juta per bulan. Jujur nggak susah banget. Itu kejadian di 2021. Sekarang udah tahun 2024. Kalau kamu nggak bisa ngasilin duit pakai AI sama teknologi baru, itu salah kamu. Soalnya semuanya jadi makin gampang. Bukan mau jual mimpi, tapi beneran deh. Sekarang semuanya jadi lebih gampang pakai AI, internet, dan bisnis baru yang muncul. Ada skill penting yang bisa bikin kamu beda dari yang lain dan dapat 100 juta per bulan di 2024. Semua ini bakal aku bagiin di video ini. Yuk mulai, tapi ada sedikit disclaimer. Walaupun aku bilang ngasilin duit sekarang lebih gampang, 100 juta itu tetap jumlah yang besar. Buat yang udah punya pengalaman dan dasar di internet, mungkin bisa dapat itu dengan mudah. Tapi buat pemula yang mulai dari nol, 100 juta itu target besar. Saat kamu capai itu, kamu bakal bangga dan sadar banyak yang bisa dilakukan. Pikirin ini. Bukan nggak mungkin, tapi mungkin. Kalau kamu buka Instagram, kamu bakal lihat anak muda umur 18 tahun yang bikin shorts, reels, dan sharing hari-hari. Mereka terus ngasilin 100 juta per bulan. 100 juta per bulan jadi umum sekarang. Bahkan buat anak 15 tahun. Jadi kalau kamu anak 15 tahun, bisa dapat 100 juta per bulan, sementara kamu nggak tonton video ini sampai habis. Pertama-tama, sebelum lebih jauh, kamu perlu kendaraan buat dapetin 100 juta per bulan. Kendaraan ini adalah entrepreneurship. Kalau kamu mau jadi karyawan dan ngasilin 100 per bulan, good luck deh. Kamu harus jadi dokter, konsultan, atau kerja di perusahaan multinasional buat dibayar 100 juta per bulan. Tapi aku pilih jalan entrepreneurship. Di entrepreneurship, ada yang namanya online entrepreneurship, yang sekarang jadi impian semua orang. Bisnis cuma pakai komputer atau HP. Ada juga entrepreneurship konvensional. Buka toko, jasa laundry, dan lain-lain. Entrepreneurship online bakal dipilih karena ini yang berhasil buatku, orang lain, dan mungkin juga buat kamu. Jadi, entrepreneurship online bakal jadi kendaraan kita. Di dalam online entrepreneurship ada banyak cabang. E-commerce, dropshipping, trading, Amazon, afiliasi, YouTube, buat konten, jual jasa, dan produk digital. Intinya, online entrepreneurship itu luas. Yang harus kamu ingat, semua cabang ini bisa bekerja. SMMA bisa sukses besar. YouTube bisa sukses besar. E-commerce bisa sukses besar. Jadi, yang penting adalah memilih kendaraan yang paling cocok dengan skill sama minat kamu. Lalu, tetap fokus pada kendaraan itu minimal selama setahun. Ini yang banyak orang nggak bisa lakuin. Mereka mulai di e-commerce, 1 atau 2 bulan tanpa hasil, lalu menyerah dan cari hal lain. Kemudian pindah ke SMMA, lihat nggak berhasil setelah 2 atau 3 bulan, lalu cari yang lain lagi. Akhirnya, kamu nggak bangun apa-apa. Cuma buang-buang waktu, dan hasilnya cuma mini skill yang nggak berguna. Kamu bisa jadi salah satu orang yang bilang bisnis online itu nggak berhasil. Pilih satu bidang dan fokus di situ minimal setahun, sampai kamu lihat hasil pertama. Hasil pertama bisa cuma 10.000, 20.000, tapi penting soalnya bisa motivasi kamu, dan nunjukin kalau bakal berhasil. Contoh dari pengalaman pribadiku di YouTube. Hasil pertamaku adalah video, yang tiba-tiba meledak jumlah view-nya. Walaupun nggak ngasilin uang, lihat video naik dari 1.000 views ke 1.000, dalam semalam ngasih keyakinan kalau bisa sukses di situ. Kalau kamu termotivasi, kamu bakal coba hasilin lebih banyak dan lebih baik. Kendaraanku adalah YouTube. Kalau waktu itu aku mikir, oke, aku mau coba YouTube, mau coba e-commerce, mau coba SMMA, mau coba ini itu, akhirnya nggak bakal ada yang sukses. Pilih satu kendaraan, fokus minimal selama setahun untuk lihat hasil pertama. Setelah itu, fokus di situ, gandain hasilnya, tingkatin skillmu, dan terus belajar. Sekarang, poin kedua yang nggak kalah penting. Setelah pilih kendaraan, kamu harus belajar terkait kendaraan tersebut. Kalau pilih e-commerce, latih dirimu di bidang itu.
Hasil nggak akan datang kalau kamu nggak punya skill. Belajar bisa dari berbagai cara. Sebagian belajar gratis dari YouTube, bagus, lanjutin. Ada juga yang pilih kursus berbayar, nggak masalah kalau mampu. Kamu beruntung karena semua bidang yang mau kamu coba punya kursus online. Pilih satu atau beberapa, dan belajar. Beli buku, dengerin podcast, karena konten ada di mana-mana sekarang. Kita hidup di zaman di mana informasi berlimpah, sampai kadang bingung sendiri. Dulu, sebelum internet ada dan pengetahuan nggak tersebar luas, orang perlu berhari-hari naik unta melintasi gurun buat belajar di universitas atau perpustakaan. Sekarang, pengetahuan datang ke kamu via Amazon, e-book, dan platform lain. Tapi, kita malah jadi lebih malas belajar. Ironis banget kan? Abis pilih kendaraan, harus belajar, jangan malas buat belajar hal baru. Kita sering mikir kalau udah selesai sekolah, belajar juga selesai. Padahal abis sekolah, itu justru awal dari belajar beneran. Pas udah lulus sekolah atau kuliah, itulah belajar beneran dimulai. Kamu harus terus belajar hal baru setiap hari. Ini penting banget. Aku sendiri suka belajar berbagai bidang kayak marketing, sales, komunikasi, dan lain-lain. Kalau kamu juga suka belajar, kamu bakal sukses di dunia entrepreneurship. Nah, poin nomor 3 yang jarang banget dibahas di YouTube, yaitu pentingnya nguasain dasar-dasar bisnis. Kalau kamu nggak paham dasar bisnis, mungkin awalnya bisa ngasilin uang, tapi bakal keteteran. Aku tahu karena aku pernah ngalamin sendiri, dan harus bayar mahal karena nggak paham dasarnya. Percaya deh, kamu bisa bikin uang banyak di internet, bahkan tanpa paham dasar bisnis. Tapi tantangan sebenarnya ya buat bertahan, dan terus bikin uang. Itu skill beneran. Bertahan, dan terus bikin uang. Buat 100 juta sekali itu gampang. Tapi buat terus bikin 100 juta tiap bulan, beda cerita. Makanya salah satu kunci penting adalah nguasain dasar bisnis. Sales, marketing, operasional, dan lainnya. Nggak perlu sekolah MBA atau Master Business Administration. Beli buku, ikut kursus, tonton YouTuber kayak Alex Hormozi dan istrinya Leila Hormozi. Mereka banyak bagiin info berharga, terutama soal sales dan marketing. Paham dasar bisnis bakal sangat membantu kamu. Di awal, tahu dasar bisnis mungkin kelihatan nggak berguna, tapi itu bakal ngasih kamu kelebihan. Semakin maju, kamu bakal sadar kalau belajar dasar ini sejak awal itu keputusan tepat. Banyak pengusaha yang baru sadar, mereka nggak paham dasar bisnis meskipun mereka sukses. Dan ini masalah besar buat mereka. Serius, aku tahu banget soal ini. Nguasain dasar bisnis, terutama penjualan dan marketing, itu penting banget. Cerita lucu nih, 2 tahun lalu, aku baru ngerti perbedaan antara marketing dan sales. Dulu, aku pikir marketing sama sales sama aja. Buatku, marketing dan sales itu bikin video, ngomongin produk, dan jual. Aku nggak ngerti kalau sales itu bidang yang beda. Marketing itu bikin iklan, ngomongin produk, dan tunjukin di video YouTube. Itu marketing. Tapi sales itu langsung ke orang dan jual produk. Contohnya punya tim sales yang nelpon orang buat jualan produkmu. Aku nggak tahu ternyata banyak perusahaan yang bergantung banget sama tim sales yang nelpon tiap hari buat jualan. Kayak misalnya Kanal Plus. Pas aku sadar itu, aku mikir, gila, 30% pendapatanku hilang cuma karena aku nggak punya tim sales, gila nggak sih? Semakin maju, semakin kamu sadar meskipun dapat 2 miliar tahun ini, mungkin ada 30% dari 2 miliar yang hilang, cuma karena kamu nggak punya tim sales. Rasanya nyesek pas sadar kayak gitu, tapi nggak pernah terlambat buat perbaiki kesalahan, yang penting adalah sadar sama kesalahanmu, dan segera perbaiki. Nguasain dasar bisnis kayak CME, bakal bantu kamu buat dapat 100 juta, 200 juta, 300 juta, bahkan 1 miliar. Nah, poin terakhir, dan salah satu yang paling penting menurutku, adalah bikin perusahaanmu secepat mungkin. Buat entitas legal secepatnya bakal bikin kamu tetap legal pas mulai dapat banyak uang, dan yang paling penting, kamu bakal punya kemudahan yang nggak bisa didapatkan sebagai individu. Punya rekening bank bisnis, bisa terima pembayaran dari kartu kredit, punya PayPal perusahaan, semua fasilitas ini nggak gampang didapatkan kalau kamu cuma individu. Jadi, penting buat bikin entitas legal di awal, yaitu perusahaan. Hari ini, aku mau bagiin platform yang aku pakai buat bikin perusahaan dengan mudah. Dalam 15 menit, kamu bisa bikin perusahaanmu di legalplace.fr. Mereka bantu bikin perusahaan online kurang dari 15 menit. Dan mereka terkenal di bidang ini, udah bikin hampir 300.000 perusahaan. Mereka punya rating 4,5 bintang di Google dan 4,4 di Trustpilot. Kamu bisa bikin tipe perusahaan apa aja di website mereka. Bisa SaaS, SCI, EURL, atau bahkan auto-entrepreneur. Nggak masalah status perusahaan yang kamu cari. Mereka punya banyak info di situs mereka buat kasih saran tentang struktur perusahaan terbaik sesuai situasi kamu. Penting banget tahu struktur apa yang paling cocok buat situasi kamu.
Karena tiap orang nggak akan bikin tipe perusahaan yang sama. Selain bikin perusahaan, mereka juga tawarin banyak layanan tambahan, kayak akuntansi, domisili perusahaan, kontrak kerja, kontrak sewa, permintaan kartu kendaraan, dan lainnya. Mereka punya layanan yang lengkap di situs mereka. Soal harga, mereka juga cukup terjangkau. Aku bakal kasih link di deskripsi ke legalplace.fr, dan kamu bakal dapat diskon lebih dari 15% pakai kode Ibrahim15. Linknya ada di deskripsi. Sekarang, balik lagi ke topik video kita. Gimana caranya dapat 100 juta dalam sebulan di tahun 2024 lewat bisnis online? Buat resumenya, bisa aku bilang gini, pilih bidang. Maksudnya, bisnis secara umum kayak e-commerce, YouTube, bikin konten, atau jual produk digital. Pilih model bisnis. Semua bisnis bisa berhasil. Fokus minimal 1 tahun buat dapat hasil. Pas udah dapat hasil pertama, fokus terus gandain hasilnya. Belajar dan tingkatkan diri sesuai platform yang kamu pilih. Kuasain dasar bisnis secepat mungkin. Marketing, sales, operasional, cara ngelola perusahaan, cara memimpin orang, dan lainnya. Percaya deh, bakal berguna jangka panjang. Bikin perusahaan legal secepat mungkin. Itu bakal ngasih kamu keunggulan yang nggak kamu dapatkan sebagai individu. Semoga kamu suka videonya. Komen kalau kamu suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out!